Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat walafiat semuanya dan tetap selalu bersemangat belajarnya, walau belajarnya secara daring ya. Pada hari ini kita akan mempelajari akuntansi lembaga pemerintah, yaitu akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah ya. Ya baik anak-anak, marilah kita simak materinya ya di video pembelajaran kali ini. Nah, pada materi kali ini yang kita bahas itu adalah pencatatan transaksi ya. Pencatatan transaksi yaitu yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah ya. Pencatatan transaksi itu diantaranya yang akan kita bahas pencatatan uang persediaan ya, atau SPPGU ya, SPPUP ya. Jadi uang persediaan ya, yaitu surat permintaan uang penggantian ya, uang persediaan ya. Lalu yang kedua adalah pencatatan transaksi belanja atau beban ya, yang biasanya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah ya. Yang terakhir yaitu yang akan kita pelajari adalah pencatatan aset SKPD ya. Untuk mari kita simak slide berikutnya. Pencatatan uang persediaan ya. Ini SKPD menerima uang persediaan ya. Uang persediaan. Misalkan saja SKPD Dinas Kesehatan menerima transfer uang dari kas daerah ya sebesar 150 juta untuk pengeluaran yang dianggarkan dalam bulan Januari 2018 ya. Paham ya? Jadi mohon dipahami transaksinya ya, bahwa SKPD Dinas Kesehatan menerima transfer uang dari kasda ya, kas daerah ya, sebesar 150 juta ya untuk pengeluaran yang dianggarkan dalam bulan Januari 2018 ya. Mari saja kita lihat jurnalnya ya. Ini dengan accrual basis gitu ya. Berarti jurnalnya adalah kas di bendahara ya, kas di bendahara pengeluaran gitu ya. Langsung diterima di kas di bendahara pengeluaran debit ya. Gitu. Ya. Lalu kreditnya adalah rekening PPKD ya. Rekening PPKD. Apa itu rekening PPKD? Ya, PPKD itu kepanjangan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah ya. Jadi PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah ya. Di jurnalnya adalah debitnya kas di bendahara ya, pengeluaran ya, kas di bendahara pengeluaran, kreditnya rekening PPKD ya, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah. Berikutnya, SKPD membayar dengan UP ya saat SPJ ya. SKPD membayar dengan uang UP. Uang UP itu berarti uang persediaan ya, uang persediaan ya saat SPJ ya. Maksudnya SPJ itu surat pertanggungjawaban ya. Jadi misalkan SKPD Dinas Kesehatan membayar pemeliharaan kendaraan untuk satuan kerja ya dengan harga 15 juta. Maka jurnal yang dibuat oleh SKPD ya Dinas Kesehatan adalah yaitu ya. Jadi tolong dipahami lagi. Misalkan SKPD Dinas Kesehatan membayar pemeliharaan kendaraan
untuk satuan kerja dengan harga 15 juta. Maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan adalah debitnya beban, pasti ya, beban ya, beban titik-titik gitu ya. Misalkan beban pemeliharaan gitu ya. Lalu kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran ya. Kas di bendahara pengeluaran ya. Berarti debitnya debitnya beban 15 juta debit. Lalu kas di bendahara pengeluaran kredit besar 15 juta. Nah, berikutnya akuntansi uang persediaan ya, SP2D ya. SP2D ini adalah surat perintah pencairan dana ya. Jadi Bapak ulangi lagi, SP2D ini adalah surat perintah pencairan dana ya. Diterbitkan oleh BUD ya. BUD itu berarti Bendahara Umum Daerah ya. Jadi BUD itu adalah Bendahara Umum Daerah ya. UP berarti uang persediaan ya, itu diganti ya. Ya, jadi SP2D diterbitkan ya, surat perintah pencairan dana diterbitkan oleh BUD ya, supaya uang persediaan itu diganti ya. Jurnalnya berarti debitnya beban ya, yang tadi ya, debitnya beban 15 juta, kreditnya kas di bendahara pengeluaran ya 15 juta, itu accrual basis ya. Sedangkan cash basisnya jurnalnya belanja ya, bukan beban tapi belanja ya. Belanja, debit belanja. Kreditnya adalah estimasi perubahan sal ya. Sal itu selisih anggaran lebih ya. Estimasi perubahan sal ya. Sal itu adalah selisih anggaran lebih. Itu adalah jurnal cash basis ya. Berikutnya SKPD membayar dengan uang persediaan ya. Jika dalam membayar ya, SKPD dalam hal ini memotong pajak ya. Jadi SKPD ini adalah memungut pajak ya, sebagai pemungut pajak ya. Maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Kesehatan adalah pastinya kas di bendahara pengeluaran ya, debit, kreditnya utang PPN ya. Ini jika SKPD memotong pajak ya. Ketika di bendahara pengeluaran debit 1.500.000, lalu kreditnya adalah utang PPN 1.500.000. Nah, jika PPN yang dipungut oleh SKPD itu di store kas negara, maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Kesehatan adalah, ya paham ya, ya tadi kan memungut pajak ya. Nah, sekarang pajaknya di store ke kas negara. Berarti dapatnya utang PPN, kreditnya pada kas di bendahara pengeluaran ya. Jadi dapatnya utang PPN, kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran ya, 1.500.000 rupiah. Nah, sekarang SKPD memperoleh penggantian uang persediaan ya. Jadi pada waktu pengajuan penggantian ya, SKPD telah menyampaikan pertanggungjawaban ya. Jadi SKPD itu sudah menyampaikan SPJ ya, surat pertanggungjawaban atas uang persediaan yang diterima sebelumnya ya. Sehingga pengeluaran menjadi definitif ya, paham ya. Jadi setiap anggaran yang diterima itu selalu ada SPJ-nya ya, dan dilaporkan ya. Itu ya, maksudnya seperti itu ya. Sehingga uang persediaan yang diterima dari uang persediaan yang diterima sebelumnya ya, sehingga pengeluarannya menjadi definitif gitu ya. Berarti jurnalnya adalah kas di bendahara pengeluaran debit, kreditnya adalah rekening PPKD ya. Kas di bendahara pengeluaran debit 15 juta, kreditnya rekening
PPKD ya. PPKD jumlahnya kredit itu 15 juta. Rekening PPKD apa? Pejabat penata usahaan keuangan daerah ya. Nah, sekarang belanja ya dengan pembayaran langsung ya. Itu ya. Biasanya bisa juga menggunakan uang persediaan, bisa juga dengan cara belanja langsung ya. Jadi ada kalanya SKPD belanja tidak menggunakan uang persediaan ya, tapi juga bisa secara langsung gitu ya. Nah, ini SP2D ya, surat perintah pencairan dana ya, diterbitkan untuk pembayaran secara langsung ya. Berarti jurnalnya beban ya, atau aset tetap gitu ya pada rekening PPKD ya, seperti itu. Itu yang accrual basis ya, sedangkan cash basis debitnya belanja titik-titik gitu ya. Idenya adalah estimasi perubahan sal ya, belanja pada estimasi perubahan sal. Itu bila SKPD melakukan pengeluaran tidak dengan menggunakan uang persediaan ya, tapi secara langsung ya, seperti itu. Jadi beban atau aset tetap pada rekening PPKD ya, itu yang accrual basis. Sedangkan cash basisnya belanja ya, debit pada estimasi perubahan sal kredit. Nah, berikutnya SKPD menerima tagihan dari PDAM ya, perusahaan daerah air minum gitu ya. Nah, secara accrual basis jurnalnya beban ya, titik-titik pada utang beban ya. Debitnya beban pada utang beban ya. Berikutnya SKPD membayar sewa gedung untuk 2 tahun ke depan ya. Berarti jurnalnya beban pada rekening PPKD ya. Itu transaksi SKPD membayar sewa gedung ya untuk 2 tahun ke depan. Berarti beban pada rekening PPKD. Sekarang SKPD membeli persediaan alat tulis kantor secara langsung ya. Berarti jurnalnya adalah beban persediaan ya, beban persediaan pada rekening PPKD ya. Beban persediaan itu ya karena ATK itu dianggapnya sebagai persediaan ya. Beban persediaan ATK boleh pada rekening PPKD. Seperti itu. Sekian saja materi pada hari ini ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materinya. Dan tentunya doa untuk kita semua, semoga kita semua sehat-sehat semuanya, sehat walafiat, dan selalu diberikan kesehatan dalam beraktivitas ya. Ya, tentunya dalam pembelajaran atau KBM secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.